Oke, kita kali ini akan lanjutin lagi. Jadi 0 to 100 post, 100 konten terkait matematika gitu. Jadi di sini adalah first postnya kemarin, bisa dilihat di video sebelumnya. Jadi untuk sekarang adalah kelanjutannya gitu. Nah, di sini aku akan bikin lagi tentang tetap di matematika. Di sini aku ambil ide dari hasil dari tanya ke ChatGPT gitu. Oke, di sini mungkin video kedua aku akan bikin beberapa video. Cuman nggak tahu nanti ini bisa dapat berapa. Kita coba aja langsung. Pertama-tama ini aku belum nyalain. Aku akan nyalain agentku dulu. Oke, kita tinggal running, make sure semuanya running. Oke, semuanya running, udah hijau semua. Kita lanjut. Kenapa ini apa ya, 0 aku nggak ngerti ya, matematik banget sih, tapi sambil kita belajar. Nol faktorial. Oke. Kenapa? Oke, paham. Kenapa faktorialnya tuh 0, faktorial 0 tuh sama dengan 1. Oke, kita ini dasar ya, jadi gampang dipahami. Jadi make sure teman-teman kalau misalkan mau bikin konten, teman-teman juga ngerti dulu. Dan Claude itu jangan ditelan mentah-mentah gitu. Bisa jadi ada kemungkinan halusinate gitu. Jadi Claude memberi penjelasan yang sebenarnya salah gitu, atau perlu ada yang diperbaiki kayak gitu. Oke, sekarang kita langsung aja mulai. 1 dan 2 deh. Kita lanjut ke 1 dan 2. Aku akan lanjutin. Jadi kemarin tuh vibesnya warna biru muda. Jadi kalau misalkan aku lanjutin conversationnya bakal lebih mudah karena dia udah tahu konteks sebelumnya gitu. Oke, make sure konektornya belum aktif. Kita aktifin dulu. Customize konektor. Oke, connect. Oke, udah connect. Kita balik lagi ke tadi. Nah, tolong bikinin video lagi tentang subjek di atas. Dengan project terpisah. Jadi ada 2 file gitu. Oke, sonetnya udah 4.6. Nanti kita coba lihat. Kemarin itu ini ya, yang segitiga siku. Nah, ini segitiga siku. Teman-teman bisa lihat di sini ada 30 ya,
1080 1920 bisa diatur semua nih, tinggal prompting aja nanti, kurang lebih kayak gitu. Di sini aku pakai yang 30 fps aja, bisa aja kita rubah jadi 60 fps. Kualitinya ketika render dan lain-lain. Jadi mungkin sehari bisa 2-3, kita nggak perlu pusing-pusing mikirin apa bikinnya atau belajar After Effects atau apa. Kita bisa bikin, kita fokus ke ininya gitu, konsepnya gitu, apa yang mau kita deliver kayak gitu. Sini kayaknya udah Factorial Zero. Oke, nanti kita lihat di preview, terus kemudian nanti kita lihat apakah itu benar atau salah kayak gitu. Nah, yang Factorial Zero kayaknya udah masuk. Kita lihat Factorial Zero. Oke, nah kurang lebih kayak gini ya. Kurang lebih kayak ini Factorial Zero. Teman-teman bisa lihat di sini apa namanya, identity-nya itu konsisten gitu. Jadi di sini apa namanya, vibes-nya biru muda, terus kemudian apa namanya, warna-warnanya, font-nya itu konsisten gitu, karena tadi aku nerusin dari conversation yang kemarin kita bikin gitu, yang segitiga siku. Nah, jadi lebih konsisten kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ini dia bakal, sekarang dia lagi bikin yang kedua. Oke, kita tunggu ya. Jadi nanti ini akan jadi video kedua dan ketiga kita. Oke. Kemarin itu aku ada first upload ada 117 views, lumayan lah. Lumayan. Oke, sekarang udah yang terkait tentang angka negatif kali angka negatif. Nah, ini negatif times negatif. Nah, oke. Jadi di sini, nah bisa lihat ya, di sini vibes-nya nggak sama, terus kemudian apa namanya, tumpang tindih itu. Nah, tumpang tindih kayak ini. Oke, ini good case, kita bisa screenshot di sini. Terus untuk yang negatif kali negatif, vibes-nya tolong samain dengan yang sebelumnya, dalam kurung biru muda, dan apa ya tadi ya? Oh iya, posisi kotak penjelasan tumpang tindih. Oke, kita kasih konteksnya, screenshotnya, kita jelasin apa yang kurang kayak gitu.
Oke, dia akan generate lagi yang baru, nge-replace yang ini. Nanti kita bisa lihat hasilnya gitu. Habis gitu kita tunggu. Oke, karena aku bukan backgroundnya matematik ya, jadi mungkin kayak nomor 5 nih aku harus pahami dulu nih, kenapa pi tidak pernah habis. Tapi bisa sambil belajar juga sih. Ketika kita lihat visualisasinya kan jauh lebih gampang untuk paham gitu. Jadi di sini makanya aku di sini ada deskripsinya, swipe from memorizing to understanding. Jadi selama ini kan kita belajar matematika hafalan rumus, terus kemudian lebih mengedepankan memorizing gitu daripada untuk paham kenapa sih asal usulnya gimana sih kayak gitu. Jadi di sini aku akan bikin kayak gitu seriesnya. Udahkah? Oke, kayaknya udah. Kita reload. Masih ya, kita coba lagi. Kotaknya masih terlalu di atas sehingga menutupi tulisan tulisan positif. Yes. Oke. Untuk vibes-nya udah sama ya kayak sebelumnya, kayak factorial zero ini, terus kemudian segitiga siku. Ini udah vibes-nya udah sama. Jadi ketika nanti upload sama gitu. Oke. Biasanya kan kalau misalkan kita pakai AI ya, generate AI kan bagus, cuman kayak identitinya tuh berubah-ubah gitu kayak gitu. Jadi di sini aku berusaha untuk bikin identitinya sama gitu. Nah, kita lihat apakah udah. Oke, kita tunggu. Oke. Oke, teman-teman kalau misalkan mau lihat bisa di sini ya. Tutor Mathematics 7. Jadi mungkin kalau lihat bisa sambil di-follow. Lumayan. Tapi ini aku coba tujuannya bukan ini sih, bukan untuk ya untuk fun aja gitu, untuk sharing dan lain-lain. Oke, udah. Bisa kita tes lagi yang negatif times negatif. Masih kurang ke bawah lagi. Kurang ke bawah lagi.
Kita tunggu lagi. Aduh, dia ngerti nggak ya? Ini udah, tapi yang ini itu masih kurang ke bawah menurutku, biar pas gitu. Ini you have 90 of your session limit, jadi bentar lagi harusnya habis. Kita harus nunggu beberapa jam, but it's okay. Buat hari ini kita bisa bikin 2 video. Sebenarnya kayak gini aja udah bagus sih. Sebenarnya kita bisa edit sendiri. Nanti akan ada ini lagi, akan ada tips lagi. Jadi sebenarnya kita untuk lebih menghemat, kita bisa otak-atik code-nya gitu. Jadi instead of kita nanya ke Claude, kita bisa ubah sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi ubah tes sendiri kayak gitu. Misalkan ini mau di yang kotak garis bilangan ini harus diturunin dikit gitu. Kita tanya tuh Claude-nya, gimana ya caranya nurunin ini gitu, biar aku aja yang nurunin gitu, daripada buat lagi nanti ininya habis, tokennya cepet habis. Dan ini kan kita pakai yang free ya, jadi kurang lebih kayak itu. Mungkin nextnya nanti kita coba explore lagi biar lebih efisien ketika kita bikin motion video itu. Oke. Udah done, pas habis. Nah, ini pas. Ini sudah pas. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nanti aku akan, karena nanti aku mungkin akan render di sini. Terus lalu akan ku upload. Nah, mungkin uploadnya akan lewat handphone ya. Jadi aku mau kasih kayak musiknya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nanti aku akan, mungkin habis ini aku akan upload. Ini segitu aja dari aku. Thanks buat teman-teman yang pengen punya labs kayak gini, bisa lihat atau bisa cek di kolom deskripsi gitu. Nanti kalau misalkan ada ada kesusahan atau apa, kita garanti refund kalau misalkan gagal instalasinya gitu, kayak gitu. Jadi nanti masuk ke grup, bisa tanya-tanya gagalnya kenapa dan lain-lain. Kalau misalkan mentok gagal, bisa refund gitu. Bisa cek di kolom deskripsi. Oke, thank you.